Pakistan memiliki truk tradisional yang sangat kental dengan budaya seni di sana. Membangun truk tradisional bukanlah sekedar pekerjaan biasa, namun hal ini merupakan kebanggaan bagi mekanik Pakistan. Potongan kayu kasar dirapikan kembali dengan mesin pemotong. Sisi samping yang belum rapi dibuang dan menyisakan sisi bagian dalam dengan bentuk yang lebih simetris. Sasis truk impor dari Cina digunakan untuk membangun truk tradisional ini. Kayu yang sudah dirapikan ditempatkan di bagian dasar truk untuk dijadikan penyangga bodi. Kayu ini memiliki bentuk agak melengkung ke bawah. Bentuk ini mampu menambah kekuatan untuk menopang bodi dan muatan truk nantinya. Jenis kayu yang digunakan bukanlah sembarangan. Mereka menggunakan kayu senokeling dengan usia minimal 1000 tahun. Jumlah kayu yang terpasang harus disesuaikan dengan hitungan weton sang pembeli. Kunci besi yang berbentuk huruf U dipasangkan di kedua sisi kayu. Pria ini menggunakan benang kasur untuk dijadikan alat ukur. Kayu yang memiliki kelebihan panjang harus dipotong agar truk nantinya tidak overdimension. Kali ini pria berbaju putih menggunakan skill 3 yang berupa physical damage untuk memotong satu persatu blok kayu yang sudah diukur. Setelah kayu penopang bodi terpasang, mereka kemudian memasang kerangka kontainer, namun sayangnya proses pembuatan kerangka kontainer ini tidak didokumentasikan, sehingga kita hanya bisa melihat mereka memasang lembaran panel kontainer untuk dijadikan dinding truk. Lembaran ini memiliki ketebalan mencapai 1 cm sehingga bobotnya bisa mencapai 1 ton untuk tiap lembarnya. Tak heran jika mereka harus bergotong royong untuk memindahkan dan memasang plat kontainer. Mekanik Pakistan memiliki mesin pres khusus untuk membengkokkan besi. Besi ini nantinya akan dijadikan kerangka truk, namun menggunakan mesin pres saja tentu tidaklah cukup untuk membengkokkan besi. Pria ini harus menambahkan physical attack yang sudah diperkuat dengan Berserker Fury untuk merapikan semua sisi besi. Dudukan baut juga dibuat secara manual, tanpa alat ukur yang memiliki presisi tinggi. Tapi hal ini bukanlah masalah karena kita semua juga tahu bahwa skill pasif mekanik Pakistan juga mampu meningkatkan akurasi hingga ke titik presisi tertinggi yang bisa dicapai manusia. Mereka kemudian memasangkan besi melengkung tadi ke bagian atap truk kontainer. Atap melengkung ini memungkinkan air hujan untuk lebih cepat turun dan tidak tergenang di atap kontainer. Bentuk atap melengkung juga mampu meningkatkan downforce kendaraan. Hal ini menyebabkan grip kendaraan ke aspal meningkat sehingga kendaraan tidak akan kehilangan traksi saat berakselerasi di atas kecepatan 300 km per jam. Truk tradisional Pakistan memiliki posisi kabin yang lebih tinggi dibandingkan truk biasa. Mereka perlu menambahkan besi hollow untuk dijadikan penyangga kabin. Walaupun besi hollow ini terlihat kecil, tapi kekuatannya tidak perlu diragukan lagi. Besi hollow yang sudah direkatkan dengan skill 2 ini mampu menopang berat hingga puluhan ton. Besi siku kecil juga dipasangkan dengan posisi vertikal dan diagonal untuk menambah physical defense. Logam yang digunakan untuk membuat kerangka truk ini bukanlah sembarangan. Logam ini berasal dari Asgard, sehingga mereka perlu menggunakan Stormbreaker dan Mjolnir untuk memotongnya. Pria berbaju pink ini bahkan tidak memerlukan kacamata sama sekali saat memakai skill 2. Padahal dia sedang menggunakan kacamata di kepalanya. Anak-anak di sana sudah diajarkan untuk menghadapi kerasnya kehidupan pada usia dini. Lihatlah, anak kecil ini bahkan sudah terbiasa dengan cahaya las yang menyilaukan mata. Hal ini tentu sangat berbanding terbalik dengan keadaan di desa Konoha, di mana anak-anak bahkan sudah kehilangan sopan santun di usia muda. Atap dari kabin truk juga dibuat melengkung sama seperti atap dari kontainer. Besi hollow kecil ditambahkan di sela-sela besi lengkung untuk memastikan besi tidak berubah bentuk saat memuai terkena panas. Semua besi penyusun kerangka ini dibuat secara manual, hanya dengan bantuan alat pres untuk memudahkan membentuk logam yang keras. Namun hasilnya benar-benar mengejutkan. Semua ukurannya benar-benar pas, seolah sudah diukur menggunakan mesin yang canggih. Kerangka bagian depan kabin juga dibentuk melengkung. Hal ini mampu meningkatkan aerodinamika truk, sehingga truk mampu berakselerasi dari 0 hingga 100 km per jam hanya dalam waktu kurang dari 3 detik. Aerodinamika ini juga mampu menjaga keseimbangan truk saat melaju di atas kecepatan 300 km per jam. Kayu-kayu yang masih berbentuk bulat utuh kemudian dipotong menjadi lempengan kayu dengan mesin pemotong khusus. Bahkan anak-anak berusia belasan tahun di sana sudah diberikan tugas yang berat, yaitu menghaluskan permukaan kayu dengan mesin poles berkecepatan tinggi. Beban kayu yang berat bukanlah hambatan bagi mereka, karena mereka sudah harus belajar menaklukkan dunia yang keras di usia dini. Kayu yang sudah dirapikan kemudian dipasangkan ke sisi belakang kabin truk. Untuk sisi atas dan samping, mereka menggunakan plat besi dengan tebal kurang dari 1 cm. Tak lupa, skill 2 dikeluarkan untuk menyatukannya ke kerangka truk. Proses pembentukan lempengan besi ini juga dilakukan dengan cara yang sederhana. Lempengan besi diukur secara manual menggunakan pensil, kemudian dipotong dengan gunting rumput. Setelah dipotong, lempengan besi ini kemudian dirapikan dengan basic attack yang sudah dilengkapi pasif. Saya bahkan tidak tahu apa yang sedang dilakukan mas-mas berbaju pink dengan sandal lucu
miliknya. Dia hanya memperhatikan apa yang sedang dilakukan Brody di depannya. Dengan skill 1 dan basic attack, pria ini memasangkan plat besi tadi ke kerangka kabin truk. Tak lupa, pria ini juga menghaluskan bagian yang tajam dengan gerinda amplas karena bagian yang tajam ini akan sangat berbahaya jika dibiarkan. Untuk menambah nilai estetik, mekanik Pakistan juga menambahkan cat dasar pada kontainer truk. Tak hanya eksterior, bagian interior juga sangat diperhatikan. Inilah bagian paling penting pada truk ini, yaitu aksesoris. Cat silver juga diaplikasikan ke bagian truk. Bumper yang sama yang digunakan pada kendaraan truk kontainer pada film Dead Race dipasangkan ke truk ini. Kaca anti peluru yang terbuat dari insulated ballistic glass dengan tebal 15 cm dipasangkan ke bagian kabin. Kaca ini mampu meredam semua jenis senjata termasuk rudal balistik antar benua. Interior kabin truk juga didesain sedemikian rupa. Berbagai motif yang terbuat dari logam perak dipasangkan ke semua sisi kabin. Kontainer truk juga tak kalah meriah. Pria ini perlu memasangkan masking tape sebagai acuan untuk membuat motif. Kemudian cat khusus berwarna hijau diaplikasikan ke bagian kontainer truk. Motif geometri diaplikasikan ke bagian atas kontainer, sedangkan motif flora fauna diaplikasikan ke bagian bawah kontainer. Tradisi menghias truk ini merupakan tradisi kuno yang sudah berusia ribuan tahun. Tradisi ini berlangsung selama berabad-abad. Pada saat peradaban lembah Indus tahun 2600 sampai 1700 sebelum Masehi, orang mempercantik perahu dan hewan transportasi mereka. Peradaban ini membentang dari timur laut Afghanistan, saat ini ke Pakistan dan India barat laut. Dilansir dari National Geographic, simbol kebanggaan dan rumah di atas roda bagi pengemudi truk dipandang sebagai pengantin yang mengenakan hijab. Kata Ali, setiap inci ditutup dengan motif yang hidup dan hiasan logam yang digantung meniru perhiasan. Mereka bahkan bisa menghabiskan hingga $30.000 atau sekitar 480 juta rupiah untuk mendekorasi sebuah truk. Angka yang sangat fantastis, lebih dari 2 kali lipat pendapatan tahunan rata-rata orang Pakistan. Bagian topi di atas kabin truk bukanlah hanya sekedar aksesoris, tapi bagian ini merupakan sistem penangkal rudal Iron Dome yang mampu menghalau rudal yang datang ke arah truk ini. Dan inilah hasil final dari truk tradisional Pakistan yang siap melintasi lembah sungai di negara timur tengah Pakistan.